Sekarang manusia nggak takut lagi sama Tuhan, kawan. Karena Tuhan itu tidak bisa membuktikan kemahakuasaannya. Lihatlah sekarang semua orang mencela Israel. Semua orang mengatakan tanah Palestina itu bukan milik Israel. Apakah kebencian mereka melebihi daripada kesetiaan mereka terhadap firman Tuhan? Ini seorang ibu yang berbicara Palestina. Ya. Nah, karena ibu ini sudah menjadi viral, maka tidak salah kita uji nanti ucapan ibu ini. Benar atau tidak menurut Al-Quran. Nanti kita buka ayat Al-Qurannya, kita baca tafsir Ibnu Katsir saja. Kita dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30. Menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel, atau surat Al-Isra, atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal, sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan, atau karena merantau, atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina. Tentang Palestina nggak ada. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian. Tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani akawal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Terus ada perwakilan di PBB. Gitu. Jadi karena itu
tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, Ustadz, dan bahkan Menteri Agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh. Bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah. Tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu yang masih waras. Inilah cerminan kawan kalau kita melihat orang yang membaca Al-Quran tanpa kebencian dengan orang yang membaca Al-Quran dengan kebencian. Oh, kok bisa begitu sang debater? Iya. Orang yang membaca Al-Quran itu tanpa kebencian, ibaratnya dia meninggalkan dulu kebencian. Maka ayat apapun yang dia dapat di sana dan dia gali, dia akan ceritakan kepada orang. Tapi kalau orang yang mengandung kebencian atau katakanlah subjektivitas, subjeknya dibuatnya di kepalanya lebih besar daripada objeknya, ya, maka dia tidak akan melihat ayat-ayat Al-Quran itu dengan jernih. Tetapi dia akan mempelintir, ya, bahwa Palestina itu milik Palestina dari dulu kala, sejak zaman Nabi Daud katanya. Mana pernah Daud dijelaskan melawan Palestina? Filistin beda. Ya, lagian di Quran mana ada dijelaskan itu, yang ada melawan pasukan Jalut dan Talut. Siapa itu Jalut dan Talut? Aku nggak tahu. Ya. Oke. Kawan-kawan, saya suka dari Ibu ini tadi bilang Belfort. Mantap juga kawan. Artinya Ibu ini entah pernah mendengar, entah Ibu ini juga orang sekolahan. Cuman sekarang beliau sudah tua. Kan bisa jadi kan? Kita nggak tahu kawannya. Yang kedua, pasukan benci Yahudi kayaknya. Ya, kukira tadi bilang pasukan bangsa-bangsa, rupanya pasukan benci Yahudi ya. Luar biasa Ibu ini kawan. Jarang-jarang ada orang seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita buktikan ucapan Ibu ini surah 17. Surah apa Al-Isra. Ayat 101 sampai 104. Tapi kita titik beratkan langsung kepada 104-nya. Karena Ibu ini bilang tadi di 104-nya itu inti pembicaraan semuanya. Oke. Saya jadi penasaran dan saya ingin membuka. Maka saya bukalah surah Al-Isra 104 itu. Beginilah bunyinya. Bahasa Indonesianya artinya. Dan setelah kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Nah, kawan, Ibu itu mengatakan benar bahwa Allah memberikan tanah itu kepada Bani Israel. Disuruh tinggal di negeri itu sampai masa berbangkit. Dan apabila masa berbangkit datang, maksudnya masa hari kebangkitan, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Kata dia, Israel di seluruh dunia akan dibangkitkan, katanya kan. Dari tempat itu katanya. Sekarang kita baca dulu tafsir Kemenak. Saya belum baca tafsir Kemenak ini ya. Apakah objektif, apakah subjektif. Dan setelah itu, yakni setelah penenggelaman itu, kami berfirman kepada Bani Israel, maksudnya Fir'aun ditenggelamkan. Tinggallah di negeri ini, Palestina dan sekitarnya.
Ini sangat subjektif sekali karena tidak ada disebutkan sana Palestina. Tapi oleh Kemenak, oke, ditafsirnya menjadi Palestina. Ya, dan sekitarnya. Tetapi apabila masa bangkit datang kelak di hari kiamat, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan orang-orang kafir. Di sini tidak ada kata kafir, kawan. Tapi Kemenak bisa melebihi Allah SWT. Ya, itulah yang sering saya katakan kepada kalian. Bahwa Allah SWT ini sering dinistakan. Hanya sang debater selain yang membela Allah SWT alif lam lam ha itu. Karena di sini tidak ada firman seperti itu. Ya. Tetapi di sini bisa mereka katakan berbaur dengan orang-orang kafir dan semua musuh-musuhmu. Ya. Dan kami akan memperhitungkan amal perbuatanmu dan memberikan pembalasan setimpal sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ini juga dia menambahi. Kalau ini dibaca oleh orang-orang muslim tafsir Kemenak ini, mereka tidak boleh menyerang yang namanya Israel. Kenapa? Allah SWT melindungi ya Israel. Dan kami akan memperhitungkan amal perbuatanmu dan memberikan pembalasan yang setimpal sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, ini. Kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan orang-orang kafir dan semua musuh-musuhmu. Dan kami akan memperhitungkan amal perbuatanmu dan memberikan pembalasan yang setimpal sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ini merujuk siapa? Yakni musuh daripada Bani Israel itu, kawan. Artinya Allah SWT melindungi. Padahal ini tidak terdapat di sini, kawan. Dari mana mereka bisa tahu? Saya pun tidak tahulah. Allahu a'lam. Sekarang kita lihat tafsirnya Ibnu Katsir. Bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan ini? Dan dalam surat berikut disebutkan oleh firman-Nya. Kita hanya membaca ya, enggak menafsir. Dan kami berfirman, sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah bla bla bla. Oke. Yakni kalian semua akan kami datangkan bersama-sama musuh kalian menjadi satu. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Adha mengatakan bahwa lafifan. Lafifan artinya jami'an, yakni semuanya. Nah, jadi mereka mengatakan juga musuh ya. Yang kami datangkan bersama musuh kalian menjadi satu. Kalau Ibnu Katsir mengatakan musuh. Kalau Kemenak ditambahi orang-orang kafir dan semua musuh. Di sini tidak ada kafirnya. Oke. Kalau jalan lain bagaimana? Kita lihat. Dan kami berfirman, ini enggak ada apa ya. Dan semua manusia yaitu kalian dan mereka. Itu aja dibuatnya. Ya. Katakan kepada Banu Israel tinggal di tanah suci di negeri Syam. Ini lagi. Tafsir dari Quraisy Shihab Al-Misbah. Sedangkan Musa dan pengikutnya kami selamatkan. Setelah kami menenggelamkan Fir'aun, kami katakan kepada Banu Israel, tinggallah di tanah suci di negeri Syam. Apabila kehidupan akhirat telah tiba, kami akan mendatangkan kalian dari dalam kubur secara bercampur baur, kemudian mengadili kalian secara adil. Oke? Jadi kawan-kawan, ayat ini sudah sangat teramat jelas. Tapi kenapa sekarang orang mempersoalkan Palestina itu adalah milik Palestina katanya, bukan milik Israel. Berarti mereka melawan yang namanya Allah SWT. Sekarang manusia nggak takut lagi sama Tuhan, kawan. Karena Tuhan itu tidak bisa membuktikan kemahakuasaannya. Lihatlah sekarang semua orang mencela Israel. Semua orang mengatakan tanah Palestina itu bukan milik Israel. Padahal Al-Quran dengan jelas mengatakan. Ya. Itu adalah pemberian yang maha kuasa kepada Musa dan kepada kaumnya. Tapi kenapa orang itu tidak peduli dengan hal ini? Fakta ini, kawan. Hanya ibu ini yang peduli. Ya, saya nggak tahu kenapa. Apa yang salah dengan mereka? Apakah kebencian mereka melebihi daripada kesetiaan mereka terhadap firman Tuhan? Saya nggak tahu. Sekarang kita tambahi satu ayat, surah 5 ayat 21. Surah 5 ayat 21. Nah, ini. Di sini katakan, wahai kaumku. Musa sudah berkata ini ya. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Buka kurung, tutup kurung Palestina. Yang telah ditentukan Allah bagimu. Ingat, ditentukan loh. Bukan hanya dijanjikan, tapi ditentukan. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut pada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Nah, ini. Ditentukan. Kalimat ditentukan ini penting kalian pelajari. Nah, yang telah ditentukan Allah bagimu. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Nah,
Kalau sudah ditentukan kawan, bisa nggak kita melawan firman Tuhan? Bisa. Kenapa? Tuhan kan di bawah orang ini. Orang ini kan tidak takut lagi sama Tuhan. Kemena itu lebih tinggi dari Tuhan. Apa yang nggak diucapkan Tuhan bisa dihadirkan kemena di dalam tafsirnya. Kan luar biasa kawan. Bisa mereka menambah ucapan Tuhan. Petikan langsung lagi itu. Tadi tidak ada disebutkan kafir. Bisa dipetik orang itu menjadi kafir. Dalilnya dari mana aku nggak tahu. Mereka nggak takut lagi sama Tuhan. Yang mereka takut kenapa? Nabi Muhammad, jangan sampai mereka melawan ucapan Nabi Muhammad. Kalau ucapan Allah SWT sering mereka lawan. Tafsir Kemenak mengatakan, yang disalib Yudas, jalannya dari mana? Kau obok-obok Al-Quran, kau obok-obok hadis. Sampai kepala kau botak, sampai memutih, botaknya itu putih semua. Gara-gara kau sudah tua. Tidak kau temukan nama Yudas di situ. Ya. Tapi bagaimana mereka bisa mengatakan itu Yudas? Ini sangat-sangat luar biasa. Harus kalian pahami ya kawan-kawan ya. Jadi ibu ini hanya tersisa satu orang lagi yang waras dari semua yang kulihat kawan. Ada orang waras juga ditangkap. Dia mengatakan jangan kalian apa yang kemarin tuh, aduh aku lupa ya. Laki-laki. Kan dipermasalahkan, dia jadi diributi. Apa salah dia? Masa kita nggak bisa mendukung Israel? Masa harus mendukung Palestina? Ya kutukilah Hamas. Kalau kalian mendukung Palestina, kutuki Hamas. Mau nggak? Ya. Jadi ini sangat penting kawan untuk kalian perhatikan ya. Jangan nanti sampai ya kita menjadi orang-orang menuduh semua orang Islam itu nggak paham. Ternyata ada yang paham. Meskipun sudah tua kawan. Meskipun sudah tua dia paham. Ya. Sudah ditentukan kata Musa tanah ini untuk kita. Kalau sudah ditentukan ada yang nggak bisa melawan lagi, nggak ada. Makanya mereka sekarang kan tidak percaya Tuhan. Makanya aku bilang tinggalkan agama itu dulu. Orang Palestina harus meniadakan Tuhannya. Ganti Tuhan lain. Jangan Tuhan Yahudi ambil, jangan Tuhan Kristen, Nasrani, Islam. Karena semua Tuhan ini mengatakan itu sudah ditentukan bagi orang Bani Israel. Cari Tuhan lain. Contoh Hindu, Buddha masih ada tersisa agama. Konghucu. Kalau mau Parmalim sekalian. Artinya mereka tidak terikat dengan hukum Tuhan ini. Barulah mereka bisa ngegas. Tapi selagi terikat dengan hukum Tuhan ini, sudahlah. Sampai kapanpun kau tidak akan menang. Karena bukan satu Tuhan kau lawan. 4 Tuhan sekaligus kau lawan. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Nasrani, dan Tuhannya Islam. Tuhan Islam pun kau lawan kawan. Hebat kali kan. 4 Tuhan dilawan mereka. Menang enggak? Enggak menang. Sedangkan Tuhan sama Tuhan aja enggak sanggup melawan Tuhan Israel. Apalagi hanya sendiri dia melawan 4 Tuhan. Gimana caranya bisa menang? Oke kawan-kawan, silakan kalian baca kitab suci dengan baik dan benar. Surahnya surah 17 ayat 104 sampai 104. Surah nomor 5. Nomor 5 atau nomor berapa tadi ya? Al-Maidah nomor 5 ayatnya ke-21. Silakan kalian baca dengan baik dan jelas biar kalian paham apa yang terjadi. Oke? Kalau ada yang mengatakan ayat itu kan bahasa Arab, ya bahasa Arab. Kan bukan hak paten Islam ayat. Karena sebelum itu ada Kristen sudah ada mengatakan ayat. Hindu, Buddha enggak tahu saya. Oke. Kawan-kawan sekian dulu.